Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk pertemuan kajian Fathul Qari pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil asyribati wa fil haddil muta'allaqi bi syurbiha. Faslun utaiko fasal suci fi ahkamil asyribati kang tetep ing dalam nerangke pira-pira hukume pira-pira inuman. Menerangkan beberapa hukum minuman ya, minuman. Wa fil haddi lan ing dalam nerangke hukuman al muta'alliqi kang gumantung apa had bisyurbiha sebab ngombe asyribah. Jadi pasal ini menerangkan hukum-hukumnya minuman dan hukuman yang berhubungan dengan meminum minuman yang dilarang mestinya. Wa man utai sapane wong, siapapun orang iku syariba nginum sapa man, orang siapa meminum khamron ing arak. Khamr ya. Wa hiya ta khamron yang dimaksud arak iku al-mutakhadatu kang den alap. Yang diambil, yang dibuat min asyiril inabi saking peresane anggur. Jadi anggur diperas kemudian difermentasi dengan sendirinya akan berubah menjadi arak. Au syaraban atau inuman muskiron kang mabokake, kang mendemi, ataupun minuman-minuman yang memabukkan. Min ghairil khamri saking liyane arak. Pokoknya selain arak. Arak itu berarti otomatis yang dibuat dari anggur. Ya ini yang muskil tapi yang selain dibuat dari anggur. Karena binti koyo badek seperti air nirai. Jadi apa? Tuak bahasa Indonesianya. Al mutakhadhi kang den alap minaz zabibi saking anggur garing. Yuhaddu barang siapa yang minum, yuhaddu mongko den had sapa dzalika syaribu mongko wong kang ngombe, maka dihad ya orang yang meminum arak itu tadi. Ingkana lamun to ana sapa syarib iku hurran merdeka. Jika yang meminum ini kategori orang yang merdeka, maka dihad. Berapa arba'ina kelawan 40. Apa nih jalatan jilidane 40 kali jilidan. Wa in kana lamun to ana sapa syarib dageset iku raqikon kawula budak istri kelawan 20 apa nih jilidane. Maka ketika itu adalah budak separohnya berarti 20 kali jilidan. Wa ya juzulan menang boleh apa ayyuballigha yen to bangetake sapa imam bihi kelawan hadis syurbi hadis syurbi tegese hukumane minuman mengetake sampai berapa samanina kelawan 80 apa nih jaldatan jilidane bisa naik sampai 80 kali jilidan wa ziyadatu tawi nambahi ala arba'ina ing 40 jadi 40 menjadi 80 iku fi hurin dalam wong merdeka wa isrina lan nambahi 20 fi raqiqin dalam wong ing dalam kawula. Wa ziyadatu iku ala wajhi ta'ziri ing atase dedalan ngapokake. Kenapa tambah sampai 80 kali supaya kapok, supaya jangan lagi-lagi. Di sini tidak ada hukuman itu untuk minum
minum arak ini, asal tidak membuat ketertiban lingkungan, lah, tidak mengganggu ketertiban lingkungan. Jadi tidak ada hukum yang mengatur tentang masalah minum arak. Wakilan dan coba ke apa aziyadatu tapi tambahan alama yang harus barang lukiro kang den tutur apa ma iku haddun hukuman. Ada yang mengatakan tambah dari 40 menjadi 80 itu had, memang seperti itu. Bukan kemudian tujuan yang lain, memang hadnya sampai 80. Tapi tadi disampaikan bahwa yang tadinya 40 kali jilidan untuk orang merdeka atau 20 untuk hamba, itu boleh imam itu kemudian memberatkan hukuman orang minum arak itu sampai 80 kali jilidan ataupun 20 kali jilidan. Nah, menambahi sampai 80 ataupun tambah lagi 20 orang hamba itu menjadi 40 itu ala wajhi ta'zir sebagai bentuk supaya kapok. Tapi Al-Aqil mengatakan itu tambahan itu bukan bagian daripada wajib ta'zir, tapi memang hadnya sampai segitu. Wa'ala hadha lan ing atas iki lakil yang tani'u dadi kecegah apa naksu kurang anha saking samanina jalda. Oleh karena ketika mengikuti pendapat bahwa itu memang had, maka tidak boleh kurang dari 80. Jilidannya harus 80 karena hadnya segitu. Wa yajibu lan wajib wal haddu had. Hukuman alaihi atas syaribul khamr, ay syaribul muskir. Ay syaribil muskir itu wong kang ngombe sesuatu yang memabukkan, bagi yang meminum sesuatu yang memabukkan. Bi ahadi amro ini kelawan salah siji perkara loro. Ada dua hal yang wajib ditetapkannya had. Had itu bisa ditetapkan ketika ada dua hal ya. Terpenuhinya dua syarat berarti ini. Bil bayinati siji kelawan saksi, ada saksi yang melihat. Aero Julai ini tegese wong lanang loro ya syahadani kang nakseni karone bisyur bima kelawan ngombe barang dikira kang wis den tutur apa mak ai muskirin. Ada dua laki-laki yang memang menyaksikan minumnya seseorang tersebut terhadap arak ataupun semua yang memabukkan. Itu pertama dengan itu. Awil iqrari atau pengakuan atau tidak ada saksi yang mengaku. Ail iqrari semakon minasyaribi saking wong kang ngombe biyen ora satu syarib iku syariban ngombe sapa syarib muskiran ing barang kang mendung barang kang memabukkan. Dia mengaku bahwa saya meminum yang memabukkan ini, ngomong dari hadapan imam, pengakuan itu kemudian ditetapkan had. Wala yuhaddu mengora dan had sapa syarib bi syahadati rajulin sebab saksine wong lanang siji amraatin lan wadon siji. Wa bi syahadati imra'ataini lan lawan saksine wong wadon loro. Wala bi yaminin ora ditapake sebab sumpah mardudati kang ditolak. Wala bi ilmi laqadir ora lawan ngertine qadi. Wala bi ilmi gharihi lan ora lawan ngertine liyane qadi. Jadi had itu tidak ditetapkan ketika saksi hanya satu laki-laki satu perempuan, itu tidak. Jadi harus dua laki-laki. Ataupun disaksikan oleh dua perempuan itu juga tidak. Ataupun juga tidak ditetapkan had jika dengan sumpah yang tertolak. Juga tidak dengan ilmunya qadhi, keyakinan qadhi. Enggak boleh. Wah, ini menurut saya ini meminum ini. Wah, enggak boleh seperti itu, harus benar-benar jelas. Ataupun pendapatnya selain qadhi. Wah, ini udah harus dihukum, enggak boleh. Jadi harus benar-benar dua hal, yaitu satu saksi, yang dua adalah ikrar. Kalau hanya dengan pendapat asumsi ya nggak boleh. Wala yuhaddu lan ora den had etun hale manis sapa syaribu wong kang ngombe tidak dihadula bil qai sebab muntah-muntah. Wal istingka lan mambu arak. Abi ayyusyamma tekelannya itu den ambu minhu saking syarib apa ri'atul khamri ambu arak. Hanya dengan mutah kemudian menjadi bentuk tujuan itu minum arak ataupun ada bau arak dari mulutnya, itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi ditetapkannya had. Jadi had itu ditetapkan hanya dengan dua hal. Pertama dengan dua saksi laki-laki,
dua dengan adanya pengakuan. Kalau mengadaan mungkir tidak ada saksi walaupun bau, ya berarti tidak diterapkan had. Waslun dari fasal suci. Fi ahkam tempat sadiqati dalam tetap menerangkan dalam menerangkan pira-pira hukume nugel anggota sebab nyolong, memotong anggota sebab mencuri. Wahya utawi sanitoh nubatan dalam nubatan iku akhdul mali ngalap bondo mengambil harta khufyatan ing dalam atau khufyatan kelawan nyamar kelawan apa sembunyi-sembunyi. Jadi yang namanya syariah mencuri itu adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Wa syar'an utawi syariah dalam syariat iku akhduhu ngalap mal khufyatan kelawan nyamar dulman turun dolim min khirzi mislihi saking simpenan sepadane mal dari tempat penyimpanan yang umum. Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dolim artinya bukan haknya, diambil dari tempat penyimpanan, itu disebut mencuri. Wa tuqta'ulan den tugel apa ya dusane iki tangane wong kang nyolong. Tangannya orang yang mencuri itu dipotong tangan, bisalah sati syarat itu kalau dulu syarat, ada 3 syarat ya. Tapi badin nusakhiran yang setengah nusak bisit tati syarat itu tidak usit tati syarat itu. Ada setengah nusak yang lain, redaksi yang lain mengatakan 6 syarat. Jika tangannya orang mencuri itu mau dipotong itu ada 6 syarat. Dalam keterangannya ada 3 syarat. Jadi ya sama sih. Ayakuna siji nyatane yen ono. Yang pertama ini, ayakuna hinaan sop asari ku wong kang nyolong, pencurinya iku balighon orang balik. Orang yang sudah balik aqilan tur duwe akal. Orang balik yang sudah berakal. Jadi pencurinya harus orang balik berakal. Mukhtaran kang duwe pemilih, maunya dengan mencuri itu dengan kehendak sendiri. Musliman iku muslim kana ono sapa syarif au dimian atau kafir dimi, baik itu orang muslim maupun kafir dimi. Ini balik berakal dan memang itu kehendak. Falaqat mangkorana nunggal tangan iku mujud, tidak ada pemotongan tangan ala sobiyin dengan sebutan cilik, anak kecil enggak. Wa majnunin lan wong edan, orang gila juga tidak. Wa mukrohin lan wong kang dipaksa. Orang yang dipaksa juga tidak ada hukum potong tangan karena tidak atas kehendak sendiri. Wa yuqta'u lan den tugal sapa muslimun wong muslim wa dimiyun lan wong kafir dimi. Orang muslim kafir dimi dipotong tangan bimalin sebab bimali muslimin sebab nyolong bandane wong Islam. Wa dimiyin lan bandane kafir dimi. Jadi sebab mencuri hartanya orang Islam ataupun kafir dimi maka dipotong tangan. Wa amal mu'ahadu anapun utai kafir mu'ahad iku falaqat amang korana mangko ora ono nugel tangan iku mujud alaihi ngatasé mu'ahad bil azharin dalam kang azhar. Wa mau utai barang takut dalam sedingin apa iku syartun dan syarat fis sariqin dalam wong kang nyolong. Nah, yang disebutkan tadi itu syarat bagi pencurinya. Wa dzakara lan terus sapa musannif syartal qat'i ing syarate nugel tangan bin nadri kelawan ningali lil masukti maring barangan yang colong. Nah, berikutnya tinjauan syarat bisa hukum potong tangan tapi ditinjau dilihat dari sisi barang yang dicurinya. Fi qaulihi dalam musannif. Berarti pencurinya yang ini yang dicuri. Wa ayas raqalan ento Wayas nekola nyento nyolong sopo sarik nisoban ing sak nisob. Ya, yang dicurinya itu sampai 1 nisob. Batasan sampai batasnya. Qimatuhu tawi regane nisob, harga nisobnya pencurian yang ditetapkan hukum tangan iku rubu' dinarin seperempat dinar. Dinar itu emas. Khalisan hale dinar kang murni madruban kang den cetak. Jadi seperempat dinar tapi dinar murni yang tercetak.
Oh yasni atau nyolong sapa syarif qadran ing kira-kira maksusan kang den campur jabluhu kang tumeka apa kali suhu murnine qadran maksus rub adinarin ing seprapating dinar magruban haliden cetak atau dia mencuri kepada dinar yang tidak khalis, tidak murni, tapi kalau mencuri dinar tersebut atau mencuri itu sampai dengan harga sesuatu yang jika itu dikruskan ya, kodron maksusannya kira-kiranya campuran dinar tapi yang mana jika dikruskan dengan yang murni itu mencapai seperempat daripada dinar yang dicetak. Artinya sih intinya seperempat dinar. Au qimatuhu regane rubu dinar. Mencurinya min khirzi mislihi saking gon simpenan sepadane masuk. Jadi pencuriannya pun harus dari tempat penyimpanan yang umum. Kalau uang ya berarti di lemari atau di mana ya, bukan di halaman. Kalau uang kalau di halaman itu bukan khirzi misil namanya. Kalau mobil ya di garasi. Kalau pencuriannya itu di lapangan beda. Pak dan tidak dikunci lagi itu beda. Pak ingkana mengolamu ta'ana apa al-masruku barang kang den colong iku bisa kroa ing dalam ora-ora di tengah lapang. Au masjidin atau masjid atau di masjid. Au syari'in atau dalan. Barang yang dicuri itu ada di apa? Tanah lapang atau di masjid atau di tengah jalan ya. Usturi to mongko den syaratake fi ikhrajihi ing dalam simpenane masruk apa dawamul lahadi langgenge ningali. Berarti kalau di tempat yang seperti itu di tanah lapang, di masjid, berarti selalu dianggap itu adalah di tempat penyimpanan itu disyaratkan di situ di tempat yang terawasi terus gitu. Tempat yang terus terawasi. Wa ing kana lamun ta ana apa masruk iku bihisnin dalam gedung ya, atau gudang ya. Kabaitin kaya umah katakan kafa mongko cukup apa lahadun ningali muqtadun kang den biasa. Kalau di dalam rumah ya terawasi yang secara umum lah, tidak harus ditunggoni terus. Kalau memang di tengah lapang atau di masjid itu benar-benar terpantau terus menerus. Tapi kalau di dalam rumah, di gudang atau di gedung itu ya pemantauan yang secara umum bahwa itu sudah terpantau. Fi mislihin dalam sepadane masuk. Itu sudah dihukumi dengan khirzi mislih. Wa tsaubun utai dodot wa mata'unan bondo wa do'ahu kang nyeleh ing saub lan mata sapa syaksun awa-awaan yaqur bihi dalam para syakhs disokroain dalam aroro masalah dalam memane mengenai pakaian atau harta ataupun tas ya yang diletakkan oleh seorang di dekatnya tapi dia ada di apa tanah lapang katakan matalan iku illahadahu lamun to ningali sapa syakhs ing masruf atau ing saub mata ini binadrihi kelawan peningale syakhs lahu maring saub mata waktan dalam waktu dalam waktu kang meneh maksudnya sekali tempo dididik terus walam yakunan ora-ora iku hunake dalam kono panggonan apa istihamu tariqina desekane pira-pira kang liwat kabeh ya. Fahuwa mongko utawi sablan mata iku muharrazun dan rekso. Artinya itu berarti khirzi misli. Kalau ada orang meletakkan tas, pakaian, katakan yang diletakkan di dekatnya, tapi di tanah lapang, umpamanya. Jika kemudian dilihat, ya terpantau, ya, kadang dia menoleh ke tempat lain, terpantau lagi. Kalau di sana tidak ada desakannya orang yang berjalan, maka sudah dihukumi dengan khirzi misli. Artinya ketika hilang, yang mengambil itu kemudian dipotong tangan. Wa ila lam ora illa hadahu binadrihi fala mangko ora muharras. Kalau kau tidak seperti itu berarti tidak termasuk kategori khirzi misli. Tempat yang desak-desakan diletakkan di tempat tanah lapang yang tidak terpantau terus-menerus
Ya akhirnya hilang, ya itu kesalahan. Tahu-tahu tempat tidak aman ditaruh di situ. Wasyatul mulahadi utai syarate wong kang ningali iku kudaratuhu kuasane mulahid alamat isariqi ngatasi wong nyegah wong kang nyolong. Dan syaratnya orang yang mengawasi itu memang pengawas itu mampu untuk mencegah ketika ada pencuri untuk menahan supaya tidak dicuri. Kalau dipasangkannya kepada anak kecil ketika ada pencuri ngambil dia nggak berani ya bukan termasuk jenis pula. Amin syurutil masyruqil lan iku setengah saking biro syarate barengan yang colong, barang yang dicuri, mau tadi barang tak karo kang nutur ing masuk wal musyanif fiqolin dan musyanif. Dan syaratnya masuk lagi yaitu la milka kang ora milik iku maujud lahu kaduwe syarif fi dalam masruk. Yang dicuri itu syarifnya, pencurinya itu tidak punya bagian milik di dalam masruknya. Wala syibah wala syubhatan wala syubhat iku maujud lahu kaduwe syarik air syarik kedua syarik fi malil masruqi in dalam bondo al masruqi kang den colong apa minhu al. Jadi tidak punya andil kepemilikan, pencuri itu tidak punya andil kepemilikan sama sekali dalam barang yang dicurinya. Kalau kemudian pencuri sebenarnya punya andil milik di dalam barang yang dicuri, maka dia tidak dipotong tangan. Walakot amang karena mongko ora ono dan potong tangan iku mujud bisa kotima li aslin sebab nyolong bandane wong tua afain lan anak bisa riki kedua wong kang nyolong wala bisa nikoti raqiqin lan ora kelawan oleh nyolong budak malah sayyidihing ba ing hartane sayyid atau gustine raqiq. Jadi tidak diterapkan hukum potong tangan ketika mencuri si anak mencuri hartanya orang tua katakan itu tidak dibutuh potong tangan atau orang tua mengambil hartanya anak itu tidak diterapkan potong tangan tidak ataupun seorang hamba mengambil hartanya sayyidnya itu juga tidak ditetapkan potong tangan untuk ta'ulan dan tugel minas sariqi saking wong kang nyolong apa ya duhu tangane sarik al yumna kang tengen yang dipotong tangan itu tangan kanan mimafsodil qa'i saking ros-rosane ugel-ugelan. Jadi dari tempat ini dari tempat apa ugel-ugelan telapak tangan dari situ. Ba'da khal'iha dalam sakwise nyepot yan setelah dilepas minhu saking koknya ugel-ugelnya dilepas tangan ini. Bihablin kelawan tali dengan tambang yujaru kang den tarik apa hablin bi'anfin lawan keras tarik paksa tak lepas baru dipotong pel sekarang ya pakai mesin kain nama tuktong lanang mestinya dan tugel apa yumna tangan tengen bisa dapatin dalam nyolong al ulakang pertama dipotong tangan kanan itu jika dia mencuri pertama kain saraka mengalami nyolong sopo sarik tanian dalam kang pindo kemudian mencuri lagi Ba'da qat'il yumna dalam sawise nugel tangan tengen kutiat mengkoden tugel apa rijluhu sikile sarik alisro kan kibo maka kemudian dipotong kaki yang kiri bi hadidatin kelawan wates madian kang wis liwat dan batasan-batasan yang sudah lewat itu mencuri yang nisab dan seterusnya itu dan akan melawan ambalan wahid dan kang sepisan ba'da khal'iha dalam sawise nyepot rijl mimafsalil qadami saking ros-rosane kelamaan berarti dari mata kaki dilepas maksa tarik lepas tek putus tel fa'in salaka mengelawan nyolong sapa sarik tali yang kelawan kawin telu nyuri lagi yang ketiga ini putiat mengkoden tugel apa ya duhu tangannya sarik alisro kang kiwa dipotong tangan kiri ba'da khal'iha dalam sawise nyepot ya setelah dicopot seperti yang kanan tadi Fa'in saraka melawan nyolong sapa sarik robean kelawan kami papat kutiat mengkoden tugel apa rijluhu sikile sarik al yumna kang kanthi kaki kanan. Pada qala'iha dalam sawisanya pot rijl min mafsadil qadami saking ros-rosane kelamaan. Sama dari mata kaki. Seperti yang tangan kiri, kaki kiri itu persis. Kama kaya barang pun ilakan dan lakoni apa mak bilisro kelawan sikil
kiwa. Wa yuhmasulan dan celup. Nah, apa mahalul qat'i dicelupna dimasukkan ya. Apa mahalul qat'i panggonane tugelan tempat di mana diputus apa dipotong tangan itu bisa itu dalam minyak aduhnin atau tekse minyak muhliin kang den godok. Jadi kalau dulu belum ada alat bius atau penghenti darah, jadi begitu lepas, tarik pakai tambang, lepas, potong tangan del, tangannya masukkan kepada minyak panas, cos. Apa? Supaya darah tidak mengalir, langsung kering. Tapi enggak kayak apa ya sakitnya. Ya biar kapok, memang seperti itu. Langsung ini proses pengeringan melalui apa? Mengeringkan semua urat-urat ini dengan cara dimasukkan ke minyak yang panas. Ya digoreng berarti. Bekasnya ini digoreng. Pak In saroko mengkalamonto nyolong sopo sarik Pak dadali kan bisa mengono madkur. Ai Pak Terrobi ati dengan bisa mengono kangawing papat. Setelah keempat potong semuanya kok masih mencuri lagi. Uzira mokoten takzir sopo sarik. Ditakzir di kapokan. Sudah tangan udah dua-duanya putus, kaki juga masih nyuri lagi, ditakzir. Wakilan dan ucapake apa yuk talu dan patine sopo sarik sobron lawan sabar, artinya pelan-pelan, dibunuh pelan-pelan. Hadithul amri utawi hadise perintah biqatlihi lan matine sarik fil marrati ing dalam ambalan al khamisah ayat kang kaping 4 kang kaping 5 iku mansukhun dan rombak dan asar. Ada hadis mengatakan kalau mencuri lagi yang kelima dibunuh. Itu mansuh. Tapi yang kuat itu ditakzir. Ditakzir. Di apa? Masyhur ini ditakzir supaya kapok, benar-benar kapok. Ada lagi yang mengatakan dibunuh secara perlahan. Dengan cara apa? Ya dipenjara untuk apa? Dikasih makan atau kasih makan racun, momennya seperti itu. Artinya dibunuh pelan-pelan. Sunwi kami koti yang ya alam. Nah ini nanti pasal menerangkan tentang masalah apa torik begal. Kalau tadi pencurian, artinya pencuri itu apa tadi khufyah, pelan-pelan, penyamaran, sembunyi-sembunyi itu nyuri. Kalau koti yang torik begal, terang-terangan, atau bisa juga disebut garong, berarti pencurian. Nah, mungkin itu untuk pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi terangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.